Penari dunia arwah. Bagaimana nasib manusia yang tersesat di desa gaib? Desa di mana sosok-sosok tak kasat mata memiliki kehidupan sendiri. Mereka memutuskan untuk menyembunyikan keberadaan mereka dari peradaban manusia sejak zaman dahulu. Sudut pandang Galang. Langkahku terhenti ketika tiba-tiba seseorang meraih tanganku dan menarikku dengan tergesa-gesa. Seorang perempuan berlari di hadapanku. Nafasnya memburu seolah dikejar sesuatu. Wajahnya dipenuhi kecemasan, terutama setelah melihatku yang hendak memasuki sebuah desa yang nampak sunyi di kejauhan. Wulan, tapi Raka dan Farel, mereka juga tersesat. Ucapku menjelaskan situasiku yang tak kalah membingungkan. Mendengar itu, Wulan memperlambat langkahnya sejenak. Matanya mengawasi sekeliling dengan waspada. Lalu tanpa banyak bicara, ia menarikku menuju rimbunan pepohonan di tepi jalan. Sesampainya di sana, ia celingukan, seakan mencari sesuatu atau seseorang. Setelah memastikan keadaan aman, ia menatapku dengan serius. Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Kenapa kalian bisa sampai ke sini? Bahkan dalam situasi seperti ini. Suaranya lirih tapi penuh kekhawatiran. Aku menghela nafas panjang. Ceritanya panjang, Wulan. Awalnya ini tentang Tiwi. Aku mulai menjelaskan bagaimana kami sampai di sini. Wulan mendengarkan dengan seksama, raut wajahnya berubah-ubah seiring dengan ceritaku. Awalnya ada kecemasan, lalu keterkejutan, dan entah kenapa aku tidak lagi melihat ekspresi cemburu seperti yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Saat aku sebutkan bahwa bagian sukma Tiwi masih tertinggal di sisi gaib Gunung Merapi, Wulan nampak semakin tegang. Bagaimana keadaan Tiwi? Apakah Badirwo membantu kalian? Tiwi sudah mendapat pertolongan dari Mas Danan. Sayangnya, kami belum sempat bertemu Badirwo. Tapi ada beberapa orang yang memahami hal gaib yang juga turun tangan membantu kami. Jawabku mencoba menenangkan kekhawatirannya. Meski nampak memahami, Wulan tetap gelisah. Ia menggigit bibirnya pelan, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Masalahnya bukan cuma itu, Mas. Alam gaib di Merapi sedang bergejolak. Bergejolak? Maksudmu? Wulan mengangguk. Ia melirik ke arah desa yang semakin jauh dari pandangan kami. Matanya menatap kehadiran seekor burung jalak yang bertengger di salah satu dahan pohon. Seolah mendapat isyarat, ia menarikku lebih jauh dari tempat itu. Farel dan Raka tidak sendirian. Ada seekor kera yang menjaga mereka. Kamu tahu dari mana, Wulan? Alih-alih menjawab, Wulan hanya tersenyum kecil. Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba mencari jawaban dari ekspresinya. Namun, aku sadar bahwa meskipun ia menjelaskan, belum tentu aku bisa benar-benar memahami apa yang ia ketahui. Saat ini, para penghuni desa gaib di gunung ini tengah gelisah. Keberadaan makhluk-makhluk asing yang bukan berasal dari Merapi mulai berdatangan dan mengganggu keseimbangan. Ujar Wulan dengan nada serius. Aku mengerutkan dahi. Sesama makhluk pun bisa bersiteru. Tentu saja, Mas. Setiap wilayah memiliki sosok kuat yang menjaga keseimbangannya. Keberadaan mereka bukan hanya sebagai pelindung, tapi juga sebagai pengatur batas antara alam manusia dan alam gaib. Jika keseimbangan itu terganggu, Wulan tidak melanjutkan ucapannya.
tapi dari sorot matanya, ia bisa merasakan betapa serius situasi ini. Aku menelan ludah. Sekarang aku paham. Kami tidak hanya tersesat di gunung ini, tapi juga terjebak di tengah-tengah sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Ada satu lagi pertanyaan penting, Wulan. Kali ini aku yang menarik tangan Wulan hingga langkahnya terhenti. Apa, Mas? Bagaimana kabarmu? Wulan berpaling dan menatapku dengan bingung. Sejenak ia nampak terkejut, sebelum akhirnya menjawab dengan suara sedikit canggung. Baik, Mas. Aku melihat raut wajahnya berubah. Rona halus muncul di pipinya. Walaupun Wulan bukan manusia, ada sesuatu dalam dirinya yang selalu membuat aku merasa nyaman. Namun sebelum aku bisa mengatakan lebih jauh, perasaan aneh tiba-tiba menyelimuti kami. Hutan di sekitar semakin sunyi, suasana menjadi dingin, dan aku bisa merasakan keberadaan sesuatu yang mendekat. Ada yang datang. Wulan ikut menghentikan langkahnya. Tubuhnya menegang. Dari balik bayangan pohon, seseorang muncul. Sosok itu adalah seorang lelaki tua dengan wajah penuh senyum. Namun, senyum itu terasa janggal. Buru-buru sekali, Mas sama Mbaknya. Di desa sedang ada acara loh. Ucap lelaki itu dengan nada ramah yang terdengar ganjil. Wulan segera mengambil langkah maju, berdiri di depanku. Terima kasih, Pak. Tapi kami sudah ada janji dengan seseorang. Balas Wulan dengan sopan. Senyum lelaki itu perlahan memudar, wajahnya berubah serius, tatapannya dingin. Bukan seperti ini caranya meninggalkan desa. Nada suaranya datar, tapi aku merasakan ancaman yang tersirat. Seharusnya kamu mengerti, Wulan. Aku menyadari bahwa ini bukan sekedar perbincangan biasa. Ada sesuatu yang hanya dipahami oleh para penghuni desa gaib ini. Enjeh, Pak. Wulan lupa. Kami akan kembali ke desa sebentar lagi. Jawab Wulan, suaranya lebih lembut. Mendengar jawaban itu, lelaki tua itu kembali tersenyum. Bagus. Jangan lama-lama. Keburu acaranya selesai. Enjeh, Pak. Begitu lelaki itu berbalik dan mulai berjalan kembali ke hutan, tubuh Wulan tiba-tiba menegang. Lari. Teriaknya tiba-tiba. Ia menarik tanganku, dan kami segera berlari menuju bagian hutan yang berkabut. Nafasku tersengal-sengal, dan aku bisa merasakan bahaya yang membuntuti kami. Apa Bapak tadi berbahaya? Manusia tidak boleh berada di desa gaib itu, Mas. Sekali masuk, mereka harus menjadi bagian dari desa selamanya. Loh, kenapa? Mereka tidak ingin keberadaannya diketahui. Tidak boleh ada manusia yang membawa cerita tentang desa itu ke dunia luar. Desa itu berisi makhluk-makhluk yang disembunyikan. Iya, Mas. Dan mereka menyembunyikan karena suatu alasan. Alasan yang bahkan Wulan pun tidak mengerti. Kami terus berlari semakin jauh dalam kabut. Aku merasa bahwa Wulan pun tidak memilih jalur yang kami lalui saat ini. Aku tahu kami hanya punya satu pilihan. Lari sejauh mungkin sebelum Bapak itu menyadari niat kami dan kembali mengejar kami. Entah sudah berapa lama kami berlari. Nafasku benar-benar tidak beraturan. Dadaku naik turun. Paru-paruku terasa terbakar. Aku pun akhirnya terduduk di tanah, berusaha mengatur nafasku. Sepertinya wajahku pun sudah mulai pucat. Aku benar-benar kehabisan tenaga. Namun di sampingku, Wulan masih berdiri tegap. Tidak ada sedikit pun tanda kelelahan di wajahnya. Wulan,
Kamu gak capek? Apa jangan-jangan kamu memang gak perlu bernafas? Tanya aku setengah penasaran, setengah kagum. Mendengar pertanyaanku, ekspresi Wulan tiba-tiba berubah. Matanya yang biasanya penuh cahaya, kini nampak meredup. Bodohnya aku. Aku membatin, barusan pasti aku menyinggungnya. Wulan terdiam sejenak, tatapan matanya terlihat kosong. Namun ia kembali menatapku setelahnya. Rasanya bernafas itu seperti apa, Mas? Tanyanya lirih. Perlahan ia menyentuh dadaku, lalu dengan polosnya menempelkan telinganya di sana. Mendengar detak jantungku yang masih berpacu kencang. Aku terkejut. Tubuhku menegang sejenak. Aku canggung dengan situasi ini. Seseorang perempuan berada begitu dekat di dadaku. Merasa keadaan ini semakin aneh, aku pun akhirnya perlahan melangkah mundur. Wulan pun menyadari tindakannya yang spontan dan buru-buru memalingkan tubuhnya. Terlihat canggung. Maaf. Ucapnya lirih. Aku menatapnya, lalu tersenyum kecil. Ada sesuatu yang hangat dalam hatiku melihatnya seperti ini. Dengan lembut, aku mengusap rambutnya. Sudah, gak apa-apa. Mungkin bernafas itu seperti... Aku menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Seperti menjaga sesuatu yang berharga. Menjaga hidup kita tanpa harus berpikir dan hanya melakukannya begitu saja. Wulan mengerutkan kening, mencoba memahami benaknya. Berarti menjaga Tiwi tanpa memikirkan resiko apapun itu juga bernafas ya buat Mas Galang? Jantungku berdetak lebih kencang. Kata-katanya sederhana, tapi langsung menusuk ke dalam hatiku. Aku terdiam sesaat sebelum akhirnya tersenyum. Ya, mungkin seperti itu. Jawabku dengan suara lembut. Wulan mengangguk paham. Wulan mengerti sekarang. Balasnya dengan senyum hangat. Kami pun melanjutkan perjalanan. Kali ini tidak berlari, hanya berjalan cepat. Namun baru beberapa langkah meninggalkan tempat kami beristirahat, suara langkah kaki yang berlari terburu-buru terdengar mendekat. Aku dan Wulan segera siaga. Tubuhku refleks memegang, bersiap untuk melarikan diri jika memang diperlukan. Namun ketika melihat dua sosok yang muncul dari balik kabut, aku langsung menahan langkah Wulan. "Wulan, tunggu!" seruku sambil menggenggam tangannya. Dari dalam kabut muncul dua bayangan yang samar, nampak membawa tas ransel dan berlari ke arah kami. Farel, Raka. Aku mencoba memanggil mereka, berharap itu benar-benar mereka. Galang. Suara Raka menggema di balik kabut. Seketika senyum mengembang di bibirku. Benar saja. Dari dalam kabut, Raka dan Farel muncul dengan wajah panik. Namun alih-alih berhenti menyapaku, mereka justru berlari melewatiku begitu saja. "Lari, Lang! Lari!" teriak Farel dengan nada mendesak. Aku menoleh kebingungan. "Woi, lari kenapa? Ada apaan?" Kayaknya mereka benar. Kita harus lari. Aku masih belum mengerti. Tapi melihat mereka semua berlari menjauh dari kabut, aku pun tanpa pikir panjang ikut berlari mengejar mereka. Dan barulah setelah beberapa lama, aku menyadari ada sesuatu di belakang kami. Sesuatu yang sangat salah. Ada lebih dari 5 makhluk yang mengejar kami. Wujud mereka mengerikan. Seorang pria tua berambut panjang dengan tubuh bersisik ular. Seorang perempuan bertanduk menjangan dengan mata hitam kelam, serta pemuda-pemuda berbulu hitam yang bergerak lincah di antara pepohonan. Mata mereka berkilat dengan nafsu memburu. Mereka siapa?" Aku berteriak panik, nafasku memburu. "Mana gua tahu, Lang. Tiba-tiba kita
mau dibunuh sama dayang-dayang mukanya yang hangus tadi. Untung ada Kliwon. Gak tahu kenapa mereka takut sama dia. Farel yang berlari sedikit di depan melanjutkan dengan suara terputus-putus. Kita lari dari mereka, terus nyasar ke desa. Niatnya cari pertolongan, malah kejebak. Penduduknya semua bukan manusia. Aku menoleh ke belakang dan melihat makhluk-makhluk itu masih mengejar kami. Beberapa membawa parang, yang lain mengancam cangkul dan sabit berkarat, seolah siap mencincang kami kapan saja. Jelas kalian nyasar ke desa Demit. Manusia itu bukan makanan istimewa buat mereka. Ah, desa Demit? Wulan, sejak kapan kamu ada di sini? Plak, aku menepuk kepalanya dengan kesal. Dari tadi, bego. Lu ngeliatin apa aja? Aduh. Farel mengelus kepalanya sementara Wulan menahan tawa kecil, meskipun wajahnya masih menyimpan ketegangan. Sampai kapan kita harus lari? Sampai kita keluar dari wilayah mereka. Batasnya di mana? Wulan terdiam. Ia tidak tahu. Namun sebelum kami bisa memikirkan strategi lain, tiba-tiba para penduduk desa Demit itu berhenti. Mereka berdiri di kejauhan, menatap kami tanpa berani mendekat. Mata mereka masih penuh kebencian, tapi tubuh mereka gemetar. Mereka berhenti. Gumamku mengurangi kecepatan untuk lari. Kami semua terengah-engah, memanfaatkan momen itu untuk menarik nafas. Tapi aku merasa ada yang aneh. Mereka tidak mungkin berhenti tanpa alasan. Apa kita sudah keluar dari wilayah mereka? Tanya Farel masih waspada. Bukan. Kalau kita melewati batas, aku pasti sadar. Kecuali mereka berhenti karena... Seketika hawa dingin menjalar di seluruh tubuhku. Udara di sekitar kami berubah berat, membuat nafasku semakin sulit. Dari balik kabut di sisi hutan, sesuatu muncul. Sosok pria tua. Ia menaiki seekor kuda hitam yang aneh, kulitnya legam, dan yang paling mengerikan, ia tak memiliki mata. Dua makhluk tinggi, hampir 2 kali manusia dewasa, berjalan di sisi kanan dan kirinya. Bentuk mereka kabur dalam kabut, tapi aku bisa merasakan aura haus darah yang terpancar dari mereka. Warga desa Demit yang tadi mengejar kami, mereka kini menundukkan kepala. Bahkan ada yang langsung berlari pergi tanpa menoleh lagi. Gawat. Suara Wulan hampir tak terdengar. Tangannya bergetar. Aku menelan ludah, berusaha mengendalikan rasa takut. Dia siapa, Wulan? Wulan tidak menjawab. Matanya membulat, tangannya mengepal. Tubuhnya kaku seolah kehilangan kekuatan. Tapi yang lebih mengejutkan, ia malah melangkah maju. Wulan. Aku ingin menahannya, tapi tubuhku pun rasanya sulit bergerak. Pria itu menatap Wulan, matanya yang tajam, seolah menelanjanginya dalam diam. Kemudian, suara bergetar dalam berwibawa dan menggetarkan udara di sekitar kami. Wulan. Dengan lutut bergetar, Wulan berlutut dan menyatukan tangannya. Kulo, Romo. Aku membelalak. Wulan mengenalnya. Bukan hanya mengenal, ia memanggilnya dengan sebutan Romo. Pria itu kemudian mengalihkan pandangannya ke arah kami. Mata hitamnya dingin seperti kematian. Aku merasakan sekujur tubuhku membeku, seolah jiwaku bisa terlepas kapan saja. Gak ada makhluk yang lebih mengerikan dari mereka. Gua percaya, Lang. Tiba-tiba, gua gak bisa gerak. Raka kini terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Dua penjaga besar itu menatap kami seolah menunggu perintah untuk mencabik-cabik tubuh kami kapan saja. Namun tepat ketika suasana semakin mencekam,
Wulan berbicara lagi, suaranya bergetar. Mereka tamu saya, Romo. Pria itu menghentikan langkahnya, menatap Wulan lama, lalu kembali melihat kami. Nafasku tercekat. Jika dia tidak menerima alasan Wulan, tamat sudah riwayat kami. Apa? Tamu? Benar, Romo. Mereka akan menyaksikan tarian. Wulan ingin mengundang mereka ke desa. Sejenak pria itu terdiam. Lalu senyumnya muncul. Bukan senyum ramah, melainkan senyum yang penuh makna. Begitu rupanya. Kenapa tidak segera bilang? Kamu tahu kan aturannya? Kalau mereka sampai tertangkap lebih dulu, mereka akan jadi penghuni alas mayit. Maaf, Romo. Wulan canggung. Ya sudah. Kalau mereka benar tamumu, sambut mereka baik-baik. Jangan sampai mereka diincar lagi oleh warga desa atau keraton Demit. Mata pria itu beralih lagi pada kami. Tanpa menunggu jawaban, pria itu menarik kendali kudanya. Dengan anggun, ia berbalik arah dan menghilang bersama dua penjaga dalam kabut. Seolah tekanan besar mendadak menghilang. Tubuh Wulan ambruk, duduk di tanah dengan nafas yang memburu. Aku, Farel, dan Raka juga tertunduk lemas, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Kita selamat? Tanya Farel dengan suara parau. Wulan mengangguk, meski wajahnya masih menyimpan ketegangan. Tapi Romo sudah mengundang kalian. Itu artinya kita harus datang ke desa. Kalau tidak, situasinya akan lebih buruk. Aku dan yang lainnya saling berpandangan. Baru saja kami terlepas dari bahaya, tapi kini kami harus melangkah masuk ke jantung sarang mereka sendiri. Kami mengerti dengan pertemuan dengan sosok itu, kami terbebas dari ancaman makhluk-makhluk yang mencoba mengincar kami. Manusia-manusia yang tersesat di sisi gaib Merapi. Namun kami paham bahwa masalah kami justru lebih pelik. Kami berurusan dengan makhluk yang bahkan membuat demit-demit desa gaib itu gemetar. Sosok yang jauh lebih berbahaya. Jalur mati. Bau menyengat, aroma yang menusuk ini menguasai udara. Seakan meresap hingga ke tenggorokan. Setiap tarikan nafas terasa berat dan melekat, seperti mencium sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia manusia. Jalan setapak yang kami lalui terasa asing. Tidak ada tanda-tanda bahwa ini masih bagian dari jalur pendakian Merapi. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan bentuk yang janggal. Rantingnya melilit satu sama lain, seperti tangan-tangan yang mencoba meraih kami. Tanahnya terasa lebih lembek, seakan menyimpan sesuatu di bawah permukaannya. Namun, ada satu hal yang masih bisa kami kenali, puncak Merapi. Meski samar di kejauhan, gunung itu masih terlihat megah, berdiri sebagai satu-satunya penghubung dengan dunia nyata yang perlahan terasa semakin jauh. Kami tidak tahu apakah ini siang atau malam. Langit di atas kami seperti terjebak dalam batas antara sore dan malam. Tidak cukup terang untuk disebut senja, tetapi juga tidak cukup gelap untuk disebut malam. Seolah waktu di sini berhenti berputar. Kalau kita nggak bisa keluar dari alam ini, gimana, Lang? Suara Farel bergetar, nada cemasnya mulai terasa. Aku menoleh ke arahnya, mencengkram bahunya erat. Kita pasti bisa, Rel. Perbanyak doa saja. Lagi pula, sekarang kita nggak sendirian. Ada Wulan, ada Mas Dana dan Mas Cahyo juga. Nggak kayak dulu. Farel menelan ludah, sepertinya ia mulai mengingat
pengalaman mengerikan kami sebelumnya. Benar juga. Pas gua lihat bulan tadi, tiba-tiba ada rasa tenang saja. Kata Raka. Aku melirik Wulan, sepertinya dia mendengar percakapan kami. Wajahnya sedikit tersipu, tetapi ia tetap berjalan tanpa berkomentar. Namun ketegangan itu tidak bertahan lama. Bau menyengat yang tadi sempat memudar, kini kembali dengan intensitas yang lebih pekat. Bersamaan dengan itu, dari kejauhan, samar-samar terdengar alunan gamelan, mengalun sayup seperti datang dari dunia lain. Aku bergidik, musik itu membawa perasaan aneh, bukan sekedar melodi, tetapi sebuah panggilan. Jangan heran, manusia yang masuk ke jalur ini akan melewati 3 pertanda. Bau aneh, gamelan, dan hutan berkabut. Itu pertanda bahwa kita sudah berada di percabangan. Aku menatapnya, meminta penjelasan lebih lanjut. Percabangan? Iya, niat manusia akan menentukan jalannya. Mereka yang tersesat akan mencari jalan keluar. Mereka yang mencari sesuatu, entah ilmu, pusaka, atau makhluk-makhluk tertentu, akan diarahkan ke tempat yang sesuai dengan keinginannya. Kami saling berpandangan. Merapi memang penuh legenda. Dari Mbah Petruk, Ki Juru Taman, Nyai Dadung Melati, hingga sebagai sosok yang dipercaya mendiami alam gaibnya. Tapi pemikiran bahwa ada manusia yang dengan sengaja mencari jalan menuju mereka, itu membuat tengguku meremang. Kalau niatnya buruk? Tanya Farel pelan. Wulan berhenti melangkah sejenak, menatap lurus ke depan. Maka dia akan berakhir buruk, entah di gunung ini, atau nanti setelah dia kembali. Keheningan mendadak menyelimuti kami. Langkah kaki kami terasa lebih berat, seakan ada yang memperhatikan dari balik pepohonan. Perlahan hutan di hadapan kami terbuka, memperlihatkan sesuatu yang membuat jantungku berdegup lebih kencang. Sebuah desa. Tapi ini bukan desa yang dulu pernah kudatangi. Bangunan-bangunannya lebih tua, terbuat dari kayu gelap yang sudah mulai lapuk, tapi masih berdiri kokoh. Tak jauh dari sana, sebuah kompleks bangunan lebih mewah terlihat di ujung desa, sebuah keraton. Ini desa yang dulu? Bukan, Rel. Dulu nggak ada bangunan sebesar keraton itu. Memang bukan. Warga desa gaib mendekat ke keraton itu untuk perlindungan. Perlindungan? Perlindungan dari apa? Makhluk-makhluk asing dari luar Merapi. Kami bertiga langsung terdiam. Aku baru saja menceritakan kepada Farel dan Raka tentang perseteruan yang sedang terjadi di alam ini, tentang makhluk-makhluk asing yang datang mengganggu keseimbangan, dan bagaimana situasi saat ini jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Mereka mengangguk mencoba mencerna situasi yang baru saja mereka pahami. Jadi itu alasan mereka menyerang kita? Tanya Raka. Wulan menghela nafas. Tatapannya menerawang. Kalian mendaki di waktu yang salah. Aku mengangguk, memahami bahwa kami bukan hanya tersesat. Kami masuk ke dalam sesuatu yang lebih besar dari sekedar perjalanan biasa. Jalur mati alas Merapi hanya terbuka di waktu tertentu. Sialnya, kalian memilih mendaki di jalur itu. Jadi, kita memang dituntun ke sini? Tanya Farel menelan ludah. Aku menatap Wulan mencari jawaban di matanya. Tapi untuk pertama kalinya sejak kami bertemu kembali, wajahnya menunjukkan kecemasan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dan itu cukup membuat aku semakin yakin bahwa apa yang akan kami hadapi ke depan jauh lebih mengerikan daripada yang kami duga. Saat kami tiba di sana, sambutan yang kami terima terasa hangat, terlalu hangat. Seolah-olah mereka
telah lama menunggu kedatangan kami. Senyum mereka lebar, mata mereka berbinar, dan tangan mereka berlomba-lomba untuk menjamu kami. Silahkan beristirahat, nak. Kalian pasti lelah. Rumahku ada banyak makanan. Singgah sebentar ya. Aku memasak daging. Sebentar, aku bawakan untuk kalian. Aku menelan ludah, perutku mulai terasa kosong, dan wangi samar masakan yang terbawa angin sempat menggoda. Namun, aku sadar betul apa artinya menerima pemberian dari mereka. Aku melirik ke arah Wulan. Ia tetap tenang, tapi matanya awas membaca situasi. Terima kasih, Pak, Bu. Saya sudah menyiapkan jamuan untuk tamu saya. Suaranya terdengar lembut namun tegas, menghalangi segala bentuk keramaian yang mereka tawarkan. Para warga itu saling berpandangan, lalu tersenyum tipis, senyum yang terasa aneh. Wulan baru saja menyelamatkan kami dari satu kesalahan fatal. Jika kami menerima suguhan mereka, saat itu juga kami bukan lagi manusia biasa. Kami akan menjadi bagian dari desa ini. Perlahan warga desa mundur dengan ekspresi yang sulit diartikan. Beberapa masih menatap kami dari kejauhan, seperti menunggu sesuatu. Aku menahan nafas, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai merayapi tubuhku. Kami dibawa ke sebuah rumah tua di sudut desa. Bangunannya lapuk. Kayu-kayunya mulai menghitam dimakan usia. Udara di dalamnya lembab dan berbau tanah. Hanya ada satu sumber cahaya, sebuah lampu minyak yang Wulan nyalakan di tengah ruangan. Cahayanya bergetar, menciptakan bayangan aneh di dinding. Kalian istirahat di sini, tapi ingat. Wulan menatap kami satu persatu, suaranya merendah. Jangan buka pintu untuk siapapun sebelum aku kembali. Bulu kuduku langsung meremang. Kalau ada yang datang, gimana? Matikan lampu dan jangan bersuara. Siapapun itu. Iya, siapapun itu. Keheningan mulai menyelimuti kami. Suara serangga malam terdengar sayup dari luar. Angin berhembus tipis melalui celah dinding kayu yang berlubang, menciptakan desisan halus yang terdengar seperti bisikan. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba meredakan kecemasan yang mulai menjalari tubuhku. Setelah membereskan barang-barangku, aku mendekati Wulan yang bersiap untuk pergi. Kamu mau kemana? Menghadap Romo? Ya, mungkin. Tapi sebelum itu, aku harus cari cara supaya Mas Galang dan kalian bisa selamat. Sekalian mencari tahu tentang Sukma Tiwi yang kamu sebutkan tadi. Aku menatapnya dalam diam. Wulan selalu menjadi sosok yang menenangkan. Bahkan di tempat seseram ini, senyumnya tetap sama seperti dulu, hangat, namun menyimpan sesuatu yang tak bisa kuartikan. Terima kasih, Wulan. Aku mengucapkannya tulus. Wulan hanya tersenyum, lalu melangkah keluar rumah. Namun sebelum benar-benar pergi, dia tiba-tiba berhenti di ambang pintu dan menoleh ke arah kami. Pementasan Ratu Purnama akan diadakan besok. Itu adalah pementasan para arwah. Wulan akan mencari untuk membuka cara. Aku menatapnya dengan kening berkerut. Setelah itu, kita akan pergi. Aku mengangguk meski dalam hati ada sesuatu yang terasa janggal. Lalu Wulan melangkah pergi meninggalkan kami di rumah tua yang tak pernah kami ketahui siapa pemiliknya. Malam tanpa cahaya. Begitu pintu tertutup, suasana berubah drastis. Udara di dalam rumah semakin dingin, seolah sesuatu yang tak kasat mata perlahan menyusup melalui celah-celah kayu lapuk di dinding. Suara-suara dari luar pun meredup, menyisakan kesunyian yang menggantung terlalu sunyi. Gua merinding, Lang.
Suara Farel terdengar pelan, hampir berbisik. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Rumah ini kecil dan sederhana. Namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduku terus berdiri. Kayu-kayu di dindingnya terlihat lapuk, sebagian ditumbuhi lumut. Tidak seperti rumah-rumah lain di desa tadi. Rumah ini terasa nyata. Aku baru sadar, rumah ini bukan bagian dari desa gaib. Farel dan Raka menoleh dengan ekspresi bingung. Maksud lu, Lang, rumah ini beneran ada? Aku mengangguk. Rumah ini bukan ilusi, bukan bangunan gaib seperti di luar. Ini adalah bagian dari dunia nyata. Tapi siapa pemiliknya? Samar-samar terdengar suara rintik hujan. Aku yang penasaran segera melangkah ke jendela dan perlahan membukanya. Hampa, tidak ada desa. Di luar sana, hanya kegelapan pekat yang tak bisa ditembus pandangan. Angin berhembus dingin, membawa serta aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang aneh, seperti bau kayu terbakar dan anyir darah. Aku langsung menutup jendela, nafasku memburu. Kalau kita nggak boleh keluar, yang jadi masalah satu, repot kalau kebelet pipis. Farel menggumam. Raka terkekeh kecil. Iya, bener itu. Mana WC-nya ada di luar. Bentar. WC tadi beneran atau gaib juga, Lang? Udah, jangan dibahas. Yang penting, sekarang kita istirahat dulu. Kita sudah lari-larian, hampir seharian. Kami menggelar matras seadanya dan berusaha memejamkan mata. Di luar suara hujan terus berjatuhan di atap, menciptakan irama yang menegangkan, sekaligus mengingatkan kami bahwa kami terperangkap di tempat yang bukan milik kami. Setelah menyempatkan memakan sedikit perbekalan, kami mencoba untuk berbaring dan beristirahat. Kami menggelar matras dan berbaring memejamkan mata sejenak sambil menahan dingin. Setidaknya di dalam sini tidak sedingin di luar sana. Belum lagi saat ini kami berada di tempat di mana makhluk-makhluk tak kasat mata tinggal, berkumpul, dan bersosialisasi. Ini sarang mereka. Suara rintikan hujan menemani kami dan membawa kami untuk tidur dengan lelap, walau sempat teringat cemas dengan keadaan Tiwi. Rasa lelahku membawaku untuk tak sadarkan diri. Sayangnya, baru sebentar kami menutup mata, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tak, 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 tak. Suara itu terdengar menyatu dengan rintikan hujan. Aku terbangun dan mengecek jam tanganku yang menunjukkan waktu telah menunjukkan lewat jam 12 malam. Saat itu aku tersadar di bangunan ini waktu berjalan seperti biasa. Tak, 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 tak. Lang, ada yang ngetuk pintu. Iya, Rel, tenang dulu. Aku berdiri dari tempatku tidur dan menghampiri pintu. Lang, jangan dibuka. Ada yang aneh, ucap Raka yang lupa terbangun. Aku terhenti. Perkataan Wulan pun teringat saat itu juga. Raka ikut berdiri dan menyusulku mendekat ke pintu. Dan suara ketukan itu terdengar lagi. Tak, 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 tak. Dengar, Lang. Suara ketukannya gak sejajar sama kita. Suara ketukannya tinggi. Dia ngetuk di atas pintu, ucap Raka. Aku memastikannya dan memang benar ketukan itu mengetuk bagian atas pintu, seolah menandakan makhluk yang berada di depan itu memiliki tinggi yang tidak wajar. Kita diam saja, Lang, ucap Raka sambil mengajakku kembali. Tapi, bruak, bruak, bruak. Gedoran itu semakin brutal, menggema di seluruh ruangan seperti amukan sesuatu
yang tak seharusnya ada di dunia ini. Dinding kayu tua bergetar hebat, seolah akan roboh kapan saja. Kami bertiga tersentak mundur, bergerak tanpa sadar ke tengah ruangan, saling merapat seakan mencari perlindungan satu sama lain. Ini gak beres. Dari awal kita pergi juga udah gak beres, Lang. Farel menyahut, suaranya mencoba terdengar santai. Tapi aku bisa menangkap nada panik di baliknya. Di sela gedoran yang menggema, tiba-tiba terdengar sesuatu yang lain, suara bisikan. Kasak kusuk samar yang seakan mengalir di sela celah-celah kayu rumah. Suara itu datang dari segala arah, bergerak cepat, seperti sesuatu yang berlarian mengelilingi kami. Lalu suara itu terdengar. Mas Galang. Aku membeku. Itu suara Wulan. Wulan? Aku buru-buru melangkah ke arah pintu, tapi Farel dan Raka langsung menahanku. Lang, jangan. Tapi Rel, itu suara Wulan. Feelingku gak enak, Lang. Bahkan kalau itu benar Wulan, gua tetap ngerasa ada yang salah. Ini Wulan, Mas. Tolong bukain. Aku menggigit bibir, suaranya terdengar benar, sama seperti Wulan yang aku kenal. Tapi ada sesuatu yang tidak wajar dalam nada suaranya. Aku berusaha menenangkan diri, lalu melangkah ke jendela yang sedikit terbuka. Perlahan aku mengintip melalui celahnya, dan darahku seketika membeku. Aku terhuyung mundur, tubuhku terasa lemas. Galang, kenapa? Raka menghampiriku, wajahnya penuh kecemasan. Aku membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Setan. Itu semua setan. Farel dan Raka spontan ikut mengintip. Begitu mereka melihatnya, wajah mereka langsung berubah pucat pasi. Rumah ini dikepung. Di luar sana, puluhan makhluk berwajah pucat berdiri diam. Mata mereka tajam dan kosong, mengawasi kami dari kegelapan. Kulit mereka abu-abu, tubuh mereka kaku, seperti mayat yang sudah terlalu lama membusuk, tapi masih bisa bergerak. Dan di antara mereka, ada sesuatu yang lebih besar. Makhluk itu berdiri setinggi hampir 3 meter. Tubuhnya kurus kering, dengan tangan panjang yang hampir menyentuh tanah. Matanya berlubang gelap, tapi aku bisa merasakan tatapannya menembus jiwaku. Sejak tadi mereka mengawasi kita. Suara Farel nyaris tidak terdengar. Bruak! Tiba-tiba gedoran keras menghantam sisi lain rumah. Kami bertiga tersentak. Mas Galang, ini Wulan. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Tapi aku tahu itu bukan Wulan. Aku menelan ludah menatap kedua temanku. Jangan buka pintu, apapun yang terjadi. Kami menggigil ketakutan, saling bersuara menenangkan diri. Perlahan, kami merapatkan tubuh, menutupi diri dengan kantong tidur, seolah itu bisa melindungi kami dari apa yang ada di luar. Lalu suara itu berubah. Bruak! Keluar kalian manusia! Teriakan berat dan menggelegar membuat seluruh ruangan bergetar. Bruak, bruak, bruak. Kali ini suara gedoran itu datang dari segala arah. Dari pintu, dari jendela, dinding. Seolah ada sesuatu yang ingin masuk dari setiap sisi rumah ini. Dan lalu, tawa, bisikan, tangisan, semua. Keluar kalian manusia. Ini bukan tempat kalian. Aku mau darah mereka bertiga. Bagus, mati sama saya yuk. Aku memejamkan mata. Tubuhku bergetar tanpa bisa aku kendalikan.
Farel meremas kantong tidurnya, suaranya bergetar. Mereka nggak bisa masuk kan? Aku percaya sama Wulan. Kalau dia naruh kita di sini, pasti ini tempat yang aman. Aku menatap jam tanganku. Kami sepakat tidak akan membuka pintu sampai pagi tiba. Hanya ada satu masalah. Apa matahari akan benar-benar terbit di tempat ini? Pementasan arwah. Malam yang mengerikan itu akhirnya berlalu. Namun ada yang janggal. Aku menatap jam tangan pukul 6 pagi. Seharusnya cahaya matahari sudah mulai masuk melalui celah-celah jendela. Namun yang aku dapati hanyalah kegelapan samar. Tidak ada sinar keemasan, tidak ada semburat jingga di langit. Suasana tetap kelam, seperti subuh yang enggan beranjak pergi. Dengan hati-hati aku mengintip keluar melalui celah jendela. Makhluk-makhluk yang meneror kami semalam sudah tidak terlihat. Tidak ada sosok wajah pucat, tidak ada bayangan tangan panjang yang hampir menyentuh tanah. Namun saat aku memperhatikan lebih jeli, ada seseorang di teras. Sosok itu duduk bersilah di lantai kayu. Punggungnya tegap, seolah sedang menunggu sesuatu. Wulan. Gumamku nyaris tak percaya. Tanpa berpikir panjang, aku segera membuka pintu. Engsel tua berderit pelan, dan Wulan menoleh dengan senyum lembut yang terasa aneh setelah malam penuh teror yang kami lalui. Sudah bangun, Mas? Sapa Wulan. Galang! Teriak panik Farel dan Raka membangunkanku dari keterkejutan. Mereka bangkit dari kantong tidur mereka dengan ekspresi ngeri. Berpikir aku telah melakukan sesuatu yang bodoh. Namun saat mereka melihat Wulan berdiri dengan tenang, ketegangan di wajah mereka perlahan mencair. Aku melangkah keluar menatap langit yang masih diliputi kegelapan samar. Seharusnya pagi sudah terang, tetapi suasana tetap suram, seolah mentari ragu untuk menampakkan dirinya. Wulan melangkah masuk dan menatap kami satu persatu. Gimana? Nyenyak tidurnya? Tanyanya seakan tidak terjadi apa-apa semalam. Enggak. Jawab Raka spontan. Aku menarik nafas panjang. Kami pun mulai menceritakan apa yang terjadi semalam. Bagaimana kami dikepung makhluk-makhluk menyeramkan. Mendengar bisikan-bisikan mengerikan, serta godaan untuk membuka pintu yang nyaris membuat kami lengah. Setelah mendengar cerita kami, Wulan menghela nafas lega. Syukurlah kalian tidak membuka pintu. Memangnya mereka siapa, Wulan? Aku bertanya. Matanya menatap kami dengan serius. Mereka penghuni gaib alas Merapi. Makhluk-makhluk seperti itu akan selalu bernafsu jika melihat manusia yang tersesat di wilayah mereka. Hati-hati. Jadi, kalau semalam kami membuka pintu, Bisa saja kalian jadi santapan mereka. sial. Itu berarti kita udah ada di ujung tanduk. Farel tersentak, namun Wulan menggeleng. Tidak usah khawatir. Makhluk seperti mereka tidak akan berani macam-macam jika kalian terus mengingat Tuhan dan membaca doa. Mereka bukan jin yang menyembah Sang Pencipta. Kami terdiam. Kata-kata Wulan menampar kami keras. Semalam saat ketakutan melanda, kami lupa berdoa. Kami sibuk panik, membiarkan rasa takut menguasai, tanpa ingat bahwa perlindungan sejati ada di tangan Tuhan. Setelah keadaan lebih tenang, Wulan mengajak kami pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Kami berjalan menyusuri jalan setapak berbatu, menyapa beberapa warga desa yang sudah mulai beraktivitas. Meskipun suasananya terasa lebih tenang, aku masih merasakan keanehan di udara.
Di tepi sungai, Raka dengan lihainya menjebak beberapa ikan yang kemudian kami bakar untuk sarapan. Suasana sedikit mencair, tetapi pikiranku masih dipenuhi kecemasan. Kira-kira Tiwi mampu bertahan sampai kita kembali gak ya? Tanyaku tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Raka menepuk pundakku. Tenang saja, Lang. Kita udah di jalur yang tepat. Pasti kita bakal nemuin petunjuk soal Sukma Tiwi. Aku mengangguk. Saat itu, Wulan yang sedari tadi hanya tersenyum sambil memperhatikan kami, tiba-tiba berkata, Pementasan nanti malam. Aku menatapnya bingung. Pementasan? Wulan mengangguk. Pementasan arwah. Biasanya para arwah akan berkumpul secara naluriah untuk menonton. Mungkin saja Sukma Tiwi yang tersesat akan muncul. Apa benar? Pementasan ini memang diadakan untuk menenangkan arwah-arwah di gunung ini, baik yang memiliki kesadaran maupun arwah penasaran. Malam ini kita harus cermat mengamati mereka. Berarti bakal banyak setan-setan kayak semalam gitu yang muncul. Ya iya, aku lupa memberitahu kalian soal itu. Oh, lupa? Iya, tapi tenang. Selama pementasan, mereka tidak akan menyerang. Naluri mereka akan fokus ke pertunjukan. Itu kesempatan kita untuk mencari Sukma Tiwi. Aku mengangguk mengerti. Setidaknya kami sudah punya petunjuk. Malam ini, kami harus mencari Tiwi di antara arwah-arwah yang berkumpul saat Wulan menarik perhatian mereka dengan pementasan. Namun sebuah pertanyaan melintas di benakku. Itu kalau cuma setan? Kalau di antara mereka ada orang-orang sakti atau dukun yang mencari tumbal, gimana? Aku menatap Raka dan aku tahu dia memikirkan hal yang sama. Sebelumnya kami hampir kehilangan nyawa saat berhadapan dengan dukun tua di dalam hutan. Jika kali ini ada orang seperti itu di pementasan, maka kami bisa berada dalam bahaya besar. Wulan tidak langsung menjawab. Sepertinya dia pun tidak yakin. Di tengah kebingungan itu, aku menangkap sesuatu dari sudut mataku. Tidak apa. Ada yang menjaga kita. Farel dan Raka menoleh, bingung dengan ucapanku. Namun kebingungan mereka berubah menjadi keterkejutan saat melihat sosok kecil berbulu coklat melompat turun dari salah satu pohon. Kliwon? Farel segera mencoba menangkapnya. Tetapi kera kecil itu dengan gesit melompat dari bahu ke bahu, menghindari tangannya. Kami tersenyum lebar. Kami semua tahu betapa berartinya Kliwon bagi kami. Kera kecil inilah yang pernah menyelamatkan kami dari dayang-dayang keraton Demit. Wulan menatapnya dengan heran. Jadi nama kamu Kliwon? Kliwon memperlihatkan seringainya yang khas, memamerkan giginya yang besar. Sepertinya dia menyukai Wulan, karena alih-alih memilih duduk di bahu kami, dia melompat ke bahu Wulan. Aku menarik nafas panjang. Rencana kami sudah jelas. Malam ini, kami akan memasuki pementasan arwah. Dan di antara para makhluk gaib yang berkumpul, kami harus menemukan Sukma Tiwi sebelum waktu kami habis. Dan cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya.